Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum Fiddarain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Kitab ini berjudul Al-Aqwalul Mufidah fi dzikri Rasulillahi muqtaronan bisyiyadah. Al-Aqwalul Mufidah, pendapat-pendapat yang bermanfaat dalam menyebut nama Rasulullah yang disertai atau diiringi dengan penyebutan kata Sayyidina. Bisyiyadah artinya menyebutkan nama Nabi diiringi dengan kata Sayyidina. Dalam kitab ini akan membahas tentang dalil bolehkah kita seumpama membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Amma ba'du wa awwalu man qala amma ba'du Sayyiduna Dawud alaihi salam. Yang pertama kali di dunia ini menyebutkan kata amma ba'du adalah Nabi Allah Dawud alaihi salam. Sedangkan wa i'rabu amma ba'du, i'rabnya amma ba'du, amma harfu tafsilin wa syartin, mabniyun ala sukuni, wa ba'du zarfu zamanin mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin li'annahu maktubun anil idhofah wa taqdiru amma ba'da qawli. Takdirnya adalah amma ba'da qawli. Adapun setelah ucapanku biasanya ada fa-nya, maka fa-nya fa lil jawab syarat. Faqad qala Allahu fi kitabihil azizi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Litu'minu billahi wa rasulihi, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dan agar kalian menguatkan agamanya dan membesarkannya. Wa tusabbihuhu, dan agar kalian bertasbih kepadanya, bukratan wa asila, baik di pagi hari ataupun di petang hari. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati. Aku ini adalah pemimpin umat manusia
yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ahmad nomor 1564. Malaikat Jibril setiap kali datang membawa wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW, apabila berubah wujud menjadi manusia, pasti wajahnya mirip dengan seorang sahabat yang bernama Dihya Al-Kalabi. Sedangkan kata Jibril itu terambil dari bahasa Suryani. Jibril bermakna Abdullah, sama seperti Israil. Isra bermakna Abdul, Il bermakna Allah. Israil bermakna Abdullah, Jibril bermakna Abdullah. Wa inna Jibrila nazala ala Adama idnai asyrata marratan. Malaikat Jibril pernah datang dan turun menemui Nabi Allah Adam alaihi salam itu sebanyak 12 kali. Wa ala Idrisa arba'an, dan Nabi Idris didatangi oleh malaikat Jibril seumur hidupnya sebanyak 4 kali. Wa ala Nuhin khamsina, malaikat Jibril datang kepada Nabi Allah Nuh sebanyak 50 kali. Wa ala Ya'quba arba'an, malaikat Jibril datang kepada Nabi Allah Ya'qub sebanyak 4 kali. Wa ala Ibrahim arba'in, malaikat Jibril datang kepada Nabi Allah Ibrahim sebanyak 40 kali. Wa ala Musa arba'a mi'atin, dan malaikat Jibril datang kepada Nabi Allah Musa seumur hidupnya itu sebanyak 400 kali. Wa ala Ayyuba thalathan, malaikat Jibril datang kepada Nabi Allah Ayyub seumur hidupnya sebanyak 3 kali. Wa ala Isa ashran, malaikat Jibril datang kepada Nabi Allah Isa seumur hidupnya sebanyak 10 kali. Wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arba'an wa ishrina alfa marratin. Sedangkan malaikat Jibril pernah datang menjumpai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidup beliau sebanyak 24.000 kali. Maka Jibril artinya adalah Abdullah dengan bahasa Suryani. Maka di dunia ini satu-satunya ulama yang mengatakan bahwa pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam kubur bukan dengan bahasa Arab, tetapi dengan bahasa Suryani. Dan pendapat itu dikatakan oleh Al-Imam Bulqini. Sehingga Syekh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani berkata, wa min ajibi ma taral ainani anna su'ala qabrin bis-Suryani afta bidzalika Syekhunal Bulqini wa lam arah li ghairihi bi'aini. Wa min ajibi mataral ainani anna su'ala qabrin bis-Suryani afta bidzalika Syekhunal Bulqini
ara li ghairihi bi'aini. Satu-satunya ulama di dunia ini yang berpendapat bahwa pertanyaan kubur adalah dengan bahasa Suryani adalah Syekh Al-Imam Al-Bulqini. Dan tidak ada lagi ulama yang berpendapat sama seperti itu. Lalu apa dengan bahasa Suryani itu? Kalau dengan bahasa Arab kan man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma imamuka, ma kiblatuka, man ikhwanuka. Itu dengan bahasa Arab. Tapi kalau dengan bahasa Suryani adalah atrohin, karihin, salihin. Man hafiza hadhil kalimati dalla ala husnil khatimah. Siapa orang yang menghafal 4 kalimat ini, maka menunjukkan bahwa dia akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama at-rohid, alif ta ro ha, at-rohid. Yang kedua at-rohid, alif ta ro ha, at-rohid. Yang ketiga karihin, kaf alif ro ha, karihin. Yang keempat salihin, sin alif lam ha ya nun, atrohin, karihin, salihin. Wala nabda'u minal adillati, dan kami sungguh akan memulai dari dalil bizikri qaulillahi azza wa jalla mutlaqan, dengan menyebutkan firman Allah azza wa jalla secara mutlak. Ala sayyidina Yahya alaihi salatu wassalamu, atas sayyidina Yahya alaihi salatu wassalamu, lafzo sayyidi, dengan menggunakan lafaz sayyidi. Haitsu qala, ketika Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura. Annallaha, bahwa Allah, yubashshiruka, menggembirakanmu, bi Yahya, dengan Yahya, musaddiqan bi kalimatin minallah, yang membenarkan sebuah kalimat dari Allah, wa sayyidan, dan sebagai seorang sayyidan, panutan, pemimpin, wa hasuran, yang mampu menahan diri dari hawa nafsunya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama Nabi Yahya dengan kata-kata sayyidan, sayyidan wa hasuran. Ada kata sayyid. Afayasihhu itlaqu labzi sayyidi, apakah boleh memutlakkan lafaz sayyidi ala sayyidina Yahya alaihi salatu wassalamu, kepada sayyidina Yahya alaihi salatu wassalamu, duna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fadluhu alaihi, sedangkan kemuliaan Nabi atas kemuliaan Nabi Yahya, wa ala baqiyatil anbiya'i, dan atas para nabi yang lain, wasairil makhluqati, dan seluruh makhluk,
maklumun minad dini bil darurati, adalah dapat diketahui dari pemahaman agama secara mudah. Apakah boleh menyebutkan Nabi Yahya dengan Sayyidina, sedangkan untuk Nabi nggak boleh? Orang semua mengetahui bahwa lebih mulia mana Nabi kita dengan Nabi Yahya alaihi salam. Kenapa Allah menyebutkan Nabi Yahya dengan Sayyidina? Lalu kenapa dengan nama Nabi kita nggak boleh menggunakan Sayyidina? Sedangkan kemuliaan Nabi atas kemuliaan Nabi Yahya itu dalam istilah maklumun minad-din bid-darurah. Maklumun minad-din bid-darurah. Apa artinya maklumun minad-din bid-darurah? Ma ya'rifuhul ulama wal 'ammah min ghairi ibtiqarin ila nazarin wastidlalin. Kalau disebutkan kata maklumun minad-din bid-darurah, artinya sesuatu yang para ulama dan orang-orang awam telah memahaminya dengan tanpa perlu lagi meneliti dengan dalil-dalil yang konkret, atau ma ya'rifuhu minhul khawas wal awam min ghairi qabulin litashkik. Maklumun minad-din bid-darurah artinya segala sesuatu yang orang khusus ataupun orang awam telah memahaminya tanpa ragu lagi dengan mudah. Sumpama sholat itu wajib, puasa itu wajib, kemudian Allah memberitakan yang halal yang haram di dalam Al-Quran, semua orang tahu dengan mudah. Sholat wajib gak? Wajib. Puasa Ramadan wajib gak? Wajib. Semua orang tahu dengan perkara yang mudah. Maka istilah itu disebut dengan maklumun minad-din bid-darurah, yang telah diketahui dari urusan agama dengan mudah. Siapa juga tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada Nabi Allah Yahya. Ketika Allah menyebutkan Nabi Yahya dengan Sayyidan, lalu kenapa giliran nama Nabi kita nggak boleh menggunakan kata Sayyidina? Itu dalil yang pertama. Ala annana lau nazarna ila umumil ayati, atas bahwasannya seandainya kita memperhatikan kepada keumuman ayat itu, lawajadnaha da'iyatan, niscaya kita akan mendapatkannya ayat tersebut mengajak ilah tiramihi, kepada menghormatkannya, wa takdirihi, dan memuliakannya, alaihi salatu wassalamu, kepada Nabi alaihi salatu wassalamu. Wa minha qauluhu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surah An-Nur ayat 63, la taj'alu, janganlah kalian menjadikan du'a ar-rasuli bainakum, panggilan Rasul di antara kalian, kadu'ai ba'dikum ba'da, seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain.
Bahasa gampangnya, manggil nama Nabi jangan disamain seperti kalian manggil nama orang yang lain. Lebih dari umat ini terbagi dua macam. Ada ummatud dakwah, ada ummatun ijabah. Kalau ummatud dakwah adalah man bu'itha ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sawa'un amana bihi au kafara jinnan au insan mundu bu'itahu ila yaumil qiyamati. Yang disebut dengan ummatud dakwah artinya adalah siapa saja yang mereka mendapatkan seruan dakwah dari Nabi sejak Nabi diutus sampai hari kiamat, baik mereka beriman ataupun kafir, baik dari bangsa manusia ataupun bangsa jin, yang sejak Nabi diutus sampai hari kiamat, baik mereka beriman ataupun kafir, bangsa jin, bangsa manusia, itu mereka semua disebut dengan ummatud da'wah. Yang kedua, ummatun ijabah, yaitu kullu man amana bihi wa aqarra bi annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang disebut dengan ummah ijabah artinya setiap manusia yang beriman kepada Nabi dan memantapkan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sejak Nabi diutus sampai hari kiamat. Yang beriman kepada Nabi itu disebut dengan ummah ijabah. Wahada amrun minhu subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan memanggil nama Nabi sama seperti memanggil nama kalian dengan nama yang lain, seperti panggilan yang terjadi di antara kalian. Wala illam yakunil amru lil wujubi fala aqalla min an yakuna lin nadbi. Fala aqalla wala illam yakunil amru lil wujubi. Seandainya jika bukan perkara itu menunjukkan kepada kewajiban, fala aqalla min an yakuna lin nadbi, maka setidak-tidaknya sepaling kurang bahwa dari perkara itu menjadi mubah, boleh, bukan dilarang. Seandainya ayat itu menunjukkan adalah tidak menjadi wajib, fala aqalla min an yakuna lin nadbi, sepaling minim bahwa itu menjadi perkara boleh, mubah, bukan nggak boleh, bukan haram. Kan al-amru bisa lil wujub maren, al-amru bisa lil istihbab, al-amru bisa lil ibahah. Kalau nggak lil wujub, sepaling kurangnya adalah mubah, nggak jadi makruh, nggak jadi haram. Wala illam yakunil amru lil wujubi fala aqalla min an yakuna lin nadbi. Seandainya jika tiada perintah itu menjadi wajib, maka setidak-tidaknya sepaling kurang dari perintah itu menjadi perkara yang mubah, perkara yang boleh, bukan dilarang. Wa amma
taswiduhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun taswid artinya menyebut nama Nabi dengan Sayyidina, illa darbun min adrubih tiramihi wa takdirihi, kecuali adalah satu bagian dari bagian-bagian penghormatan kepadanya dan bagian-bagian memuliakannya. Jadi semata-mata kita menggunakan Sayyiduna adalah untuk menghormati Nabi dan memuliakan Nabi. Waqad qala ad-dhahaku, waqad qala qad idza jaa ma'al fi'lil madhi tufidu tahqiq. Karena kan udah lama kagak tufidu gitu. Qad idza jaa ma'al fi'lil madhi tufidu tahqiq. Wa qad idza jaa ma'al fi'lil mudhari' tufidu tashkik. Kalau qad datangnya ma'al fi'lil madhi, bersama fi'il madhi, tufidu tahqiq, maka memberikan faedah kepada kesungguhan. Waqad idza jaa ma'al fi'lil mudhari', sedangkan qad apabila datang bersama fi'il mudhari' tufidu tashkik, maka memberikan faedah kepada perkara yang jarang-jarang atau terkadang. Jadi qad kalau dia bertemannya sama fi'il madhi artinya sungguh. Kalau qad bertemannya sama fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Seandainya kalau qad ditambahin dengan lam jadi laqad, maka tufidut takkid, memberikan faedah kepada penguatan. Wa qad qala ad-dhahaku an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan sungguh telah berkata ad-dhahak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kanu yaquluna, dahulu para sahabat berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Main Muhammad aja dia dulu. Ya Abul Qasimi, wahai Abul Qasim. Fanahahum, kurang alif ya, kurang hak. Fanahahum, tambahin hak. Fanahahum, haknya dua. Fanahahumullahu azza wa jalla an dzalika iqdaman li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Panahahumullahu azza wa jalla, maka Allah melarang mereka andalika, dari perkara itu, iqdaman li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, lantaran mengagungkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika qala Mujahidu wa Sa'idu bin Jubairin, dan sama seperti itu telah berkata Mujahid dan Sa'id ibn Jubair. Wa qala Qatadatu, berkata Qatadah, amarallahu ta'ala, Allah ta'ala memerintahkan, an yuhaba nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam, agar dihormatkan nabinya, wa an yujalla, dan agar dibesarkan, wa yu'azzama, dan dimuliakan, wa an yusawwada sayyidu, dan agar dipanggil dengan kata sayyiduna.
Wa qala Muqatilun wa mithluhu Malikun an Zaid bin Aslamat amarahum an yusyarrafuhu, bahwa diperintahkan mereka untuk agar Nabi itu dimuliakan. An yusyarrafu, agar Nabi itu dimuliakan dengan kata-kata Sayyidina. Wa amma ma warada minal ahadithi, adapun yang warid dari hadis, faha huwa sallallahu alaihi wasallam, maka inilah beliau sallallahu alaihi wasallam, yatliqu ala nafsihi, memutlakkan atas dirinya sendiri, lafzos siyadati fid dunya, penggunaan lafaz sayyidina di dunia ini, wa yunbi'u an siyadatihi yaumal qiyamati, dan mengkhabarkan tentang sayyidinanya pada hari kiamat, bisiklin zahirin jaliyin, dengan bentuk yang nyata yang jelas, la yuqbalu ta'wilu, yang tidak diterima lagi takwil, walat tabdilu, dan tidak lagi diterima perubahan, fima yunqalahu, fima yunqaluhu anhu, pada hal-hal yang telah dinukil dari beliau. Yang pertama, Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qailan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati, aku adalah sayyid, aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Nabi sendiri menyebut nama beliau dengan kata sayyiduna. Wa fi riwayatin an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu bi ziyadati wala faqra. Sedangkan dalam periwayatan dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan menambahkan wala faqra, dan tidak bermaksud ada nilai kesombongan. Wala faqra, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati wala faqra, aku adalah pemimpin umat manusia pada hari kiamat dan tidak bermaksud kesombongan. Jadi gak ada maksud sombong. Nabi memberitakan bahwa aku ini sayyid. Nabi menyebut nama beliau dengan kata-kata sayyid. Itu namanya kemutlakan. Yadliku ala nafsi lafzos siyadah. Nabi sendiri memutlakkan namanya dengan kata-kata sayyidina. Dalam keseharian, kalau yang mudaan manggil yang tuaan dengan namanya langsung, kira-kira bagaimana? Kan songong gitu. Dari sisi pergaulan aja. Yang mudaan kagak ada bahasa abang, kagak ada bahasa pak, itu udah tanda orang yang tidak beradab namanya. Kalau dalam sisi pergaulan sudah tidak beradab, kira-kira bagaimana lagi dengan adab kita kepada Nabi Muhammad? Hanya sebagian ulama itu berkata, zikrul mubtadi'in fahuwa bil lisan, wa zikrul mutawassitin bil lisan wal qalbi, wa zikrul muntahin bil adab. Zikirnya mubtadi'in, para pemula, adalah dengan lisan. Kemana-mana berzikir, menyebut-nyebut nama Allah dengan lisan. Itu namanya zikrul mubtadi'in, zikirnya para pemula. Sedangkan zikrul mutawassitin bil lisan wal qalbi,
Zikirnya orang yang pertengahan adalah dengan lisannya dan hatinya. Bukan hanya lisannya, tapi hatinya juga berzikir. Di mana aja hatinya Allah, 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 Allah. Sedangkan zikrul muntahin, zikirnya orang yang sudah mencapai puncaknya, nggak pakai lisan, nggak pakai hati, tetapi bil adab, dengan adab. Kalau kita di depan seorang presiden, kira-kira kita banyak omong apa jaga adab? Jaga adab aja udah, nggak perlu banyak omong, dengan adab. Lalu gambaran kita beradab kepada Allah itu bagaimana? Yang dikatakan man lam yata'addab ma'allah fawqal ardi addabahullah tahtal ardi. Barang siapa yang tidak beradab kepada Allah di atas bumi ini, maka nanti Allah akan memberikan pelajaran kepadanya di bawah bumi ini. Adab kita kepada Allah di atas bumi ini bagaimana? Kata Nabi, ati' rabbaka fatusamma aqila wala ta'sihi fatusamma jahila. Adabnya kepada Allah itu adalah menjalankan perintah Allah, jangan melakukan dosa dan kemaksiatan. Itu bentuk adabnya. Jadi zikrul muntahin, zikirnya orang yang mencapai puncak sedekat-dekatnya dengan Allah, nggak pakai lisan, nggak pakai hati, dengan adab aja udah. Bagaimana adabnya kepada Allah? Ati' rabbaka fatusamma aqila wala ta'sihi fatusamma jahila. Orang beradab itu yang menjalankan perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah, menjadi manfaat untuk manusia yang lain. Itu pun tanda orang yang beradab kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Ar-rijalu salasatun farajulun kalqida farajulun kaddawa warajulun kadda. Manusia itu terbagi tiga. Yang pertama, farajulun kalqida la yustagna anhu. Yang pertama, ada manusia yang keadaan dia seperti makanan. Artinya la yustagna anhu, selalu dibutuhin. Ada manusia yang modelnya seperti makanan, selalu dibutuhin. Yang kedua, warajulun kaddawa, ada manusia yang modelnya adalah seperti obat. La yuhtaju ilaihi illa hinan ba'dahin. Tidaklah ia dibutuhkan kecuali sewaktu-waktu aja. Ada di masyarakat manusia yang modelnya seperti model obat, dibutuhin pas perlu. Manfaatnya itu sewaktu-waktu. Obat tuh manusia yang model begitu. Yang ketiga, warajulun kadda, ada model manusia yang seperti penyakit. La yuhtaju ilaihi abadan, tidak dibutuhkan manusia sama sekali. Nah, kita jadi model yang mana itu? Kemudian wa fi riwayatin an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ana sayyidun nasi yaumal qiyamati, aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat.
Nabi menyebut lagi dengan nama beliau Sayyidun Nas. Yang kedua, wa an Sayyidina Sahli bin Hunayfin radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Sahal bin Hunayf al-Ausi al-Ansari radhiyallahu an, beliau berkata, ini Sahal bin Hunayf adalah seorang sahabat yang memiliki wajah yang paling tampan dan kulitnya putih. Beliau berkata, marorna bisailin, kami melewati satu aliran air. Fadakhaltu, lalu aku masuk. Faktasaltu bihi, lalu aku mandi di dalamnya. Fakharajtu mahmuman, maka aku keluar dalam keadaan panas dingin. Kelar mandi panas dingin. Fanama dzalika, panama ay balagha dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kata Nabi, muru Aba Sabitin yata'awwadu, perintahkanlah kepada Abu Sabit untuk berlindung kepada Allah. Abu Sabit kunyatu Sahli bin Hunayf. Abu Sabit adalah nama panggilannya untuk Sahal bin Hunayf. Diriwayatkan bahwa ada seorang sahabat yang melihat ketampanannya Sahal bin Hunayf dan putihnya kulit Sahal bin Hunayf, maka merasa takjub. Maka beliau sakit tuh disebut dengan penyakit ain. Dalam hadis dikatakan al-ainu haqqun walau kana syai'un sabiqul qadar sabaqathul ain. Ain itu benar-benar ada. Andai kata ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itulah yang bisa. Dalam riwayat yang lain, aktsaru man yamutu ba'da qada'illahi wa qadarih bil ain. Sebab paling banyak yang menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir Allah adalah ain. Apa itu ain? Ain, ainul hasad, ainul ujub. Bahaya pandangan orang yang hasud dan bahaya pandangan orang yang takjub, yang terkagum-kagum. Kita lagi senang ngeliatin motor, ngeliatin mobil yang kita miliki, tahu-tahu rusak, bahkan tahu-tahu hilang. Itu kena syarrul ain namanya. Kita lagi demen ngelihat anak kita yang ganteng, yang cantik, yang putih, tahu-tahu tuh bocah sakit. Itu kena syarrul ain namanya. Maka ketika kita merasa takjub ketika memandang bini kita ngeliat bini takjub gitu, ya Allah bini gue cakep. Makanya kalau ada orang lagi puasa, dia bilang begini sama bininya, say, I love you, batal pahala puasanya. Kenapa? Karena pasti bohong dia. Bohongnya batal. Itu disebut dengan syarrul ain. Ketika kita ingin melindungi anak kita, melindungi barang-barang yang kita miliki supaya tidak terkena syarrul ain, setelah kita pandang mereka, ucapkan dengan kalimat Masya Allah,
la quwwata illa billah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini seorang sahabat yang bernama Sahal bin Hunayf. Ada orang yang mandang dia karena ketampanannya dan halus kulitnya, maka seketika itu dia terkena syarrul ain. Kata Nabi, mulu Aba Thabitin yata'awwad. Perintahkanlah kepada Abu Thabit, kunyahnya Sahal bin Hunayf, untuk berlindung kepada Allah. Qala fakultu ya sayyidi warruqa shalihatun. Aku bertanya, ya sayyidi. Nah, Sahal bin Hunayf menyebut Nabi dengan kata sayyidi. Warruqa shalihatun, apakah ruqyah itu boleh? Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la ruqa illa fi nafsin aw hammatin aw ladghatin. Tidak ada ruqyah kecuali dalam ain, nafsin artinya orang yang terkena syarrul ain, atau hammatin orang yang terkena sakit panas, aw ladghatin atau orang yang tersengat binatang. Pakai ruqyah. Nah, intinya seorang sahabat manggil Nabi di depan Nabi dengan Sayyidina. Kalau memang itu salah, pasti Nabi negur dong. Karena Sahal bin Hunayf satu sisi juga adalah orang yang sangat pemurah, satu sisi orang yang sangat dermawan. Maka dalam bahasa Arab kata dermawan itu disebut dengan as-sakha. Bisa juga al-jud, bisa juga al-ithar. Itu artinya kedermawanan. As-sakha dermawan, al-jud dermawan, al-ithar dermawan. Bedanya as-sakha iqtaul aqalli wa ibqaul aktsari. Kalau as-sakha dermawan artinya iqtaul aqalli, dia memberikan yang sedikit, wa ibqaul aktsari, dan menyisakan yang lebih banyak. Dia punya 100.000, ngasihnya 20.000, yang dipegang, yang disimpan 80.000. As-sakha namanya. Karena yang diberikan sedikit, yang disimpan banyak. Yang kedua al-jud, i'ta'ul aktsari wa ibqaul aqalli. Jud itu artinya memberikan yang lebih banyak dan menyisakan yang lebih sedikit. Kalau punya duit 100.000, yang dikasih 80.000, yang disimpan 20.000. Jud. Innallaha jawadun yuhibbul jawad. Allah itu Maha Pemurah, dan Allah sangat cinta orang-orang yang pemurah. Yang ketiga al-ithar, yaitu i'ta'ul kulli min ghairi ibqa'i syai'in, memberikan seluruhnya tanpa menyisakan sedikit pun. Nah, itu al-ithar namanya. Al-ithar. Jadi kalau dia punya duit 100.000, 100.000nya dikasih. Itu namanya al-ithar. Dalam satu makalah dikatakan, la tahkiranna minal qalil, fa innal hilmana aqallu minal qalil. Jangan disepelein pemberian yang sedikit, karena kagak ngasih lebih sedikit dari yang sedikit. Faqad nadahu Sayyiduna Sahlun, maka sungguh telah memanggil Nabi Sayyiduna Sahal bilabzi ya Sayyidi, dengan lafaz ya Sayyidi. Walam yunkir alaihi
Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Namun tiada mengingkari hal itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahada dalilul iqrari. Ini adalah dalil penguatan. Wahasya li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan sebuah kemustahilan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yakirra ashabahu, bahwa beliau menetapkan akan sahabatnya ala ma bihi mukhalafatan syar'iyatan, atau sesuatu yang mengandung di dalamnya menyalahi kaidah syariat. Sahal bin Hunayf manggil Nabi di depan Nabi dengan kata Sayyidina. Seandainya kalau itu salah, pasti Nabi negor dong. Tapi Nabi tidak menegurnya, Nabi tidak mengingkarinya, karena yang demikian tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, wahada waqad sahha itlaquhu sallallahu alaihi wasallam lafzus siyadati ala adadin min ashabihi wa atba'ihi. Ini sungguh telah memutlakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan lafaz sayyidina atas beberapa jumlah dari sahabat dan pengikutnya. Waqad sahha itlaquhu, dan sungguh telah benar kemutlakannya Nabi menggunakan lafaz sayyidina. Famin dalika, diantara yang demikian itu, ma rawathu sayyidatuna Aisyatu radhiyallahu anha, hadis yang telah meriwayatkan oleh Sayyiduna Aisyah radhiyallahu anha fi qissati maji'i Sa'di bin Mu'adin, pada kisah kedatangannya Sa'ad bin Mu'ad liyahkuma fi Bani Quraizah, dalam menetapkan hukum pada suku Bani Quraizah, salah satu dari suku Yahudi di kota Madinah. Qalat, Aisyah berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, kumu ila sayyidikum fa'anziluhu, berdirilah kalian untuk kedatangan pemimpinmu, fa'anziluhu, dan berikanlah hukum kepadanya. Seorang yang bernama Sa'ad bin Mu'ad, ketika dia datang, maka orang yang duduk, kata Nabi, kumu ila sayyidikum. Itu perintahnya dua. Yang pertama, pemimpin satu kaum saja Nabi menyebutkan kata sayyidina. Yang kedua, datang pemimpin satu suku aja, Nabi memerintahkan yang duduk untuk berdiri. Kira-kira bagaimana kalau yang datang itu adalah Nabi? Lebih wajib kita untuk berdiri, dan lebih wajib kita untuk menyebut nama Nabi dengan Sayyidina. Orang pemimpin suku aja disebut dengan Sayyidina. Kumu ila sayyidikum. Bagaimana dengan Rasulullah? Namun orang yang alim, ketika dia datang, haram hukumnya apabila di hatinya ngarep-ngarep orang yang duduk berdiri. Ya, ada orang alim datang nih, buat datang lu duduk aja, haram seperti itu. Kalau di hatinya berkata seperti itu, ada harapan-harapan seperti itu. Sedangkan orang awam, ketika datang orang alim dia duduk aja, lebih haram lagi. Orang yang alim haram ketika dia datang ngarep-ngarep orang yang duduk berdiri, sedangkan orang awam yang duduk, kedatangan orang alim dia duduk aja, lebih haram lagi. Karena kedatangan kepala suku aja Nabi perintahkan untuk berdiri. Kira-kira bagaimana dengan kedatangan orang yang alim?
Kalau sebagai kepala suku aja Nabi menyebut dengan kata Sayyidina, bagaimana dengan penyebutan nama Nabi? Kumu ila sayyidikum, bangunlah, berdirilah untuk kedatangan sayyidmu, pemimpinmu. Padahal itu adalah kepala suku. Qala al-Khattabi fi syarhi hadzal hadithi, berkata Al-Khattabi, ulama yang wafat pada tahun 319 Hijriah. Ini Al-Khattabi adalah guru dari Asy-Syaikh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Isfahani, pengarang kitab Hilyatul Auliya. Al-Khattabi nama lengkapnya adalah Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Khattabi. Kenapa disebut dengan Al-Khattabi? Karena dia keturunan dari Zaid bin Khattab, adiknya Sayyidina Umar bin Khattab. Wa fihi minal ilmi, dan di dalam hadis itu termasuk pemahaman, pengetahuan, anna qaular rajuli li sahibihi, bahwa ucapan seseorang kepada temannya ya sayyidi ghairu mahzurin, kalau dia bilang ya sayyidi maka ghairu mahzurin, tidak dilarang. Idza kana khairan fadilan, apabila keadaannya adalah orang yang baik, orang yang mulia. Wa innama ja'atil karohatu, dan hanyalah datang kemakruhan fi taswidir rajuli, dalam menyebutkan sayyidi kepada seseorang al-fajiri, yang pendurhaka. Kalau orang yang pendurhaka, orang yang ahli maksiat, jangan disebut dengan kata sayyidi. Tapi kalau orang yang mulia, boleh ya sayyidi. Ulama berkata, inna masyaqqatat ta'ati tadhabu wa yabqa thawabuha, wa inna laddatal ma'asi tadhabu wa yabqa iqabuha. Kalau kita merasakan capek, merasakan lelah ketika duduk hadir di majelis ilmu, atau ketika kita melakukan ketaatan-ketaatan dan merasakan lelah, taraweh capek, ibadah capek, ngaji capek, inna masyaqqatat ta'ati tadhabu wa yabqa thawabuha, lelahnya ketaatan akan hilang, dan yang tersisa adalah balasan pahalanya. Wa inna laddatal ma'asi tadhabu wa yabqa iqabuha, sedangkan kelezatan kemaksiatan akan hilang, dan yang tersisa adalah siksaannya. Capeknya ketaatan akan hilang, yang tersisa balasan pahalanya. Kenikmatan kemaksiatan akan hilang, yang tersisa adalah siksaannya. Dalam satu riwayat, inna minad dunubi dunuban la tukaffiruha salatun wala saumun wala hajjun wala jihadun illal humum fi talabil ilmi. Dari sekian banyak dosa yang dikerjakan manusia, ada dosa yang belum terampuni walaupun manusia itu udah sholat, udah puasa, udah haji, bahkan sudah jihadun fisabilillah. Akan tetapi Allah berkehendak mengampuni dosa tersebut ketika orang itu merasakan lelah, capek, duduk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, bi lutfin wa khairin wa afiyah, bi sirri asraril Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada pertemuan yang lalu ada bahasa ata, ada bahasa qadimah, ada bahasa hadara yang artinya datang ya. Kalau ata itu artinya ata datang, tapi ja'a min makanin qarib. Kalau penyebutan ata artinya datang dari tempat yang dekat. Kalau penyebutan qadimah ja'a min makanin ba'id, datang dari tempat yang jauh. Kalau datangnya dari tempat yang dekat ata. Kalau datangnya dari tempat yang jauh qadimah. Kalau hadara ja'a talbiyatan lidakwah, dia datang untuk memenuhi undangan. Jadi ada ata, ada qadimah. Kalau ata ja'a min makanin qarib, kalau qadimah ja'a min makanin ba'id. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya kathiral khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.